بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العبادة في المسجد النبوي من أفضل العبادات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat menarik untuk mengeksplor masih terkait dengan kota Madinah, terutama keutamaan ibadah di Masjid Nabawi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Nabawi adalah kiblat ibadah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menara yang kemudian memancarkan cahaya dan spirit Islam ke seluruh negara dan ke seluruh wilayah. Sehingga ini adalah tempat ibadah unggulan yang kemudian membawa spirit dan cahaya ke seluruh dunia. Maka ia menjadi tempat impian dan menjadi tempat yang dirindukan oleh banyak orang. Dan kemudian terbukti bahwa sang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dikuburkan di kota ini, dan beliau mencintai kota ini sebagaimana beliau mencintai kota Makkah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja ibadah yang dinilai memiliki keutamaan di Masjid Nabawi ini? Di antaranya dan yang termasuk unggulan adalah ibadah sholat. Kenapa? Pertama, satu kali sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, maka nilainya setara dengan 1000 kali sholat di masjid lain selain Masjidil Haram. Ya. Walaupun bisa juga dikecualikan Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa pun nanti punya kelebihan lain, sehingga dikecualikan, ya, dua dikecualikan, Masjid Al-Haram dan Masjidil Aqsa. Dari mana kita memahami hal tersebut? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sebuah riwayat yang ditakhrij atau dirilis oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salatun fi masjid hadza, satu salat di masjid saya ini, yaitu Masjid Nabawi, khairun min alfi salatin fi ma siwa, sungguh ia unggul alfa salah, 1000 kali salat fi ma siwa, di masjid lain, illal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1000 kali salat. Ya. Sehingga ada ulama kita menyatakan, satu kali sholat, apakah itu wajib atau sunnah di Masjid Nabawi, setara dengan 6 bulan kita sholat 5 waktu di tempat lain, ya, di negeri kita ini, di negeri-negeri kaum muslimin, di masjid-masjid. Nah, maka ibadah sholat di sini baik wajib maupun sunnah begitu sangat disupport karena memiliki nilai keunggulan seperti demikian. Kita lihat lagi sebuah hadis di riwayat yang lain, ya, dirilis oleh Imam At-Tabari dan juga Ibnu Khuzaimah dalam kitab sunannya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu fil Masjidil Haram bimi'ati fasalah, salat di Masjidil Haram di Makkah, bimi'ati alfi salatin, 100.000 salat, was-salatu fil masjidi, sungguh salat di masjidku ini, bi alfi salatin, adalah senilai 1000 salat, was salatu fi baitil maqdis, sementara salat di Baitul Maqdis bi 500, yaitu 500. Ya. Jadi ini 3 perbandingan, ya, nilai salat yang kita saksikan dan kita dengarkan dari penuturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita katakan bahwa sholat, ya, wajib maupun sunnah di tempat ini luar biasa nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita perhatikan,
bahwa yang dimaksud di sini adalah sholat di tempat yang direkomendasikan. Artinya bahwa yang berhak mendapatkan ini tentu yang masuk di dalam tempat-tempat yang unggulan di Masjid Nabawi secara umum. Ya, termasuk secara umum di pelataran. Dan tentu sholat di dalam jauh lebih utama dibanding di pelataran. Ya, kecuali orang-orang yang sudah semangat masuk ke masjid lalu kemudian nggak terdapat tempat, lalu dia dapat di luar, itu kemudian pahala niatnya dia seperti di dalam. Namun mereka-mereka yang memang niatnya sholat di luar, tidak punya semangat untuk masuk sesuai dengan niat dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan ada 3 orang penduduk, ya, mereka kemudian berusaha masuk ke dalam masjid, lalu kemudian 1 orang ngotot untuk masuk, lalu Allah berikan kemudahan masuk. 2 orang lagi putus asa lalu balik mundur. Lalu Rasulullah berkomentar bahwa orang itu jujur semangatnya sehingga Allah bukakan kemudahan masuk. 2 orang lagi kelihatannya semangatnya tidak sekuat yang orang tersebut. Akhirnya dia mundur, tidak masuk. Lalu kemudian Allah malu ke mereka karena mereka tidak terlalu ngotot untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ini artinya apa? Beda antara sholat di dalam dengan di luar masjid. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat lagi ibadah lain, yaitu menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu di Masjid Nabawi. Ini nilainya seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah riwayat yang mana dirilis oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunannya, dan hadis ini dihukumi sahih oleh Syekh Al-Albani, yang mana bunyinya kata Rasulullah, man jaa masjidi hadza, siapapun datang ke masjidku ini, lam ya'tihi, dia tidak datang ke situ illa li khairin yata'allamuhu, kecuali niatnya untuk menuntut atau mempelajari ilmu, au yu'allimuhu, atau ilmu yang ingin diajarkan, fahuwa bimanzilatil mujahid, maka posisinya kayak orang yang sedang berjihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum, man salaka tariqan, siapapun menempuh sebuah jalur, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, selama dia menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah, hatta yarja, sampai dia balik ke tempatnya. Apalagi ini di Masjid Nabawi. Maka tidak heran kalau kemudian banyak yang berharap untuk bisa menjadi siswa ataupun mahasiswa, apalagi sekarang sudah ada akademi Masjid Nabawi, belum lagi ada Jami'ah Madinah yang menjadi cita-cita banyak anak muda kita untuk belajar di sana. Belum lagi di dalam masjid begitu banyak majelis-majelis yang diadakan dengan beragam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Walaupun ya ada yang menganggap bahwa fikih yang diajarkan di sana adalah fikih mainstream Saudi, yaitu fikih Hambali, sementara orang Indonesia membutuhkan fikih Syafi'i. Ya, walaupun alhamdulillah itu ada solusinya sebenarnya, karena kita lihat di Libya, Jakarta, selain diajarkan fikih Hambali, juga ada fikih Syafi'i, terutama di Iddad, ya, dan kemudian di kelas-kelas yang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani ini, di mana Rasulullah menegaskan, man jaa li ghairi dzalik, ada yang datang bukan demi kepentingan untuk belajar ataupun kepentingan mengajarkan ilmu, tapi sekedar datang. Fahuwa bimanzilatil rajul, ia kayak seseorang yanzur ila masa'i ghairihi, ya, yaitu orang yang datang sekedar untuk melihat perhiasan ataupun milik orang lain. Nah, wallahu a'lam, artinya bahwasanya kota Masjid Nabawi ini kayak layaknya pasar ilmu, di mana di dalamnya kita menjual dalam artian ilmu dan kemudian membelinya, yaitu belajar.
Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan penegasan ini tentunya ada dua ibadah utama, ibadah berupa sholat, baik wajib maupun sunnah, begitupun belajar ya, ataupun mengajarkan ilmu di sini. Kalaupun tidak, ya di samping kita tilawah, memperbanyak tilawah di sini, tilawah Quran, bisa juga kita baca buku yang kita ingin pelajari, kita bawa ke Masjid Nabawi, lalu kita konsentrasi untuk membacanya dan kemudian menyelaminya. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ya ini adalah bagian dari penegasan tentang kemuliaan Masjid Nabawi dan kemudian Madinah secara umum. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawalla as-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.